malam adik-adik. Kepik sekarang ada di kebun wortel. Di sana ada satu keluarga temannya Kepik, yaitu kelinci. Nah, kelinci suka makan apa? Suka makan wortel. Tapi adik-adik juga makan wortel tuh baik loh. Karena wortel itu mengandung vitamin A yang akan membuat mata kita sehat. Nah, kelinci ini punya anak. Ada 3 anaknya. Coba dihitung. 1, 2, 3. Lucu sekali nih kelincinya. Dia lari ke sana, loncat ke sana, loncat ke sana, loncat ke sini. Itu kelinci senang sekali ada di kebun itu. Ada makanan lagi kata dia. Dia loncat-loncat lagi. Si Kepik ini loncat-loncat lagi. Bapaknya, ibunya, anak-anaknya semua bermain di kebun itu. Mereka senang sekali. Keluarga kelinci ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Mengapa? Karena mereka bersama-sama tinggal di kebun yang banyak makanannya. Tapi apa yang terjadi ketika suatu kali hujan tidak turun di daerah itu? Apa yang terjadi? Yuk kita lihat kisah ini selanjutnya. Ayo adik-adik. Adik-adik, keluarga kelinci di taman tadi ternyata punya kawan, yaitu Peggy. Peggy ini anjing yang setia. Dia kecil, tapi dia nggak nakal. Dia nggak suka mengganggu kelinci-kelinci itu. Tidak pernah Peggy ini mengganggu anak-anak kelinci. Bahkan Peggy ini bermain bersama-sama, berguling-guling di kebun wortel itu. Peggy juga nggak merebut wortelnya kelinci. Tapi kalau dikasih, Peggy selalu bilang terima kasih. Peggy, anjing kecil ini menemani anak-anak kelinci bermain di kebunnya Pak Tani tadi. Dia ikut lari kecil-kecil, ikut lari-lari. Wah, ikut berguling-guling malah. Peggy adalah anjing yang setia. Dia ini tidak pernah nakal, tidak pernah iseng, tapi menemani anak-anak kelinci bermain-main. Sehingga Peggy dan anak-anak kelinci itu bersahabat, sahabat untuk selamanya. Adik-adik, hari itu hujan tidak pernah turun. Dan cukup lama hujan gak turun. Sudah hampir 3 bulan loh hujan itu gak turun. Apa yang terjadi ketika hujan tidak turun di pertanian itu? Lihat ini, semua pohon-pohon menjadi kering. Pohon wortel mati. Tidak ada air. Bahkan sayur bayam, terong di kebun itu mati. Kenapa? Karena hujan tidak turun 3 bulan lebih lamanya. Air pun susah dicari. Lalu bagaimana nasib dari anak-anak kelinci dan keluarga kelinci ini? Mereka pergi jauh. Papanya mengambilkan wortelnya dari tempat yang jauh. Papa kelinci ini pergi. Mau apa coba Papa kelinci? Mau mengambil wortel dari kebun yang lain, dari kampung lain. Siapa tahu di sana masih ada, karena di sana dekat sungai. Sekalian dia minum. Terus dia pergi. Ayo kita ikuti Papa kelinci pergi kemana? Sepertinya pergi mencari makan. Papa kelinci, kan Kepik terbang. Kenapa Kepik ikut loncat-loncat ya? Kenapa Kepiknya ikut loncat-loncat ya? Kan Kepiknya terbang. Nah adik-adik, hujan memang tidak ada lagi di kebun Pak Tani itu. Karena ini disebut musim kemarau. Apa itu musim kemarau adik-adik? Yaitu musim di mana hujan jarang-jarang terjadi. Sehingga pohon-pohon mati, daun-daun mengering. Akhirnya Pak kelinci ini dan keluarganya tidak punya makanan lagi. Kemarin Bapak kelinci sudah pergi ke kebun sebelah, sudah pergi ke kampung sebelah. Tapi sekarang semuanya dilanda kekeringan. Tidak ada makanan untuk anak-anak kelinci.
Maka Bapak Kelinci ini memutuskan bahwa dia akan pergi ke desa yang di sebalik gunung sana. Karena siapa tahu di balik gunung sana masih ada hujan. Seperti di Indonesia ini adik-adik, lainnya kekeringan. Kota Bogor suka masih hujan. Makanya kota Bogor disebut kota hujan. Nah, Bapak Kelinci ini juga berpikir, oh siapa tahu di balik gunung sana masih ada desa, hutan, pohon, kebun yang tidak mengalami kekeringan. Maka Bapak Kelinci ini dengan berat hati meninggalkan kelinci anak-anaknya bersama-sama dengan ibunya. Karena ibunya harus tetap merawat anak-anak kelinci ini dan menemaninya. Bapak Kelinci pergi jauh mencari tempat makan yang baru. Siapa tahu ada. Nanti kalau ketemu, maka Bapak Kelinci akan pulang untuk menjemput istri dan anak-anaknya. Jadi Bapak Kelinci pelan-pelan karena hatinya sedih sebenarnya meninggalkan anak-anaknya. Tapi demi anak-anaknya tetap hidup, maka Bapak Kelinci meloncat pelan-pelan meninggalkan anak-anak dan istrinya. Dia pelan-pelan melompat. Loh, kan aku kepik, kenapa aku ikut melompat ya kayak tadi? Kebiasaan nih suka latah, orang lain melompat, kepik juga jadi melompat. Aku mau mengikuti kemana Bapak Kelinci ini pergi. Aku mau ikuti, adik-adik mau ikut gak? Ayo ikut yuk. Adik-adik, Bapak Kelinci ini pergi lama sekali. Istrinya, Ibu Kelinci dan anak-anak menunggui dengan setia. Tetapi karena tidak banyak makanan, air pun susah, maka Ibu Kelinci ini sudah tua. Dia sakit adik-adik. Aduh, Ibu Kelinci ini sakit. Aduh sakit. Anak-anaknya sibuk menjaga, tapi makanan makin gak ada. Kalau yang udah tua lebih mudah sakit daripada anak-anak. Jadi Ibu Kelinci ini makin lama makin napasnya pelan. Sakit Ibu Kelinci ini. Ibu Kelinci merasa bahwa umurnya sudah gak panjang lagi. Tapi Ibu Kelinci bersyukur anak-anak kelinci punya teman yaitu Peggy, anjing kecil ini yang baik. Maka dia berpesan kepada Peggy, kalau aku gak ada, jagain anak-anakku ya. Oh iya kata Peggy. Peggy bilang iya, mau dia. Jadi Ibu Kelinci ini menitipkan anak-anaknya untuk dijagai dan ditemani oleh Peggy, anjing yang baik ini. Tidak lama kemudian, Ibu Kelinci ini makin lemah. Makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Aduh. Tolong. Ada apa adik-adik? Pengen tahu nggak apa yang terjadi? Anak-anak kelinci ini sudah nggak punya papa, nggak punya mama, nggak punya ayah dan ibu. Maka dia hanya dijaga oleh anjing kecil yang bernama Peggy tadi. Tapi tiba-tiba ada yang bergerak. Wah, Peggy datang. Untung Peggy menyelamatkan. Anak-anak kelinci tadi hampir dimakan ular. Tapi Peggy datang. Dia menggonggong dan dia menyelamatkan. Itu ularnya. Aduh, tolong. Anjing kecil itu mengusir ular itu pergi. Aduh, aku takut kalau sampai tadi ular menggigit kelinci, maka anak-anak itu juga akan mati. Bahkan ada kalau ular itu menelan, meskipun ularnya kecil, kelincinya gede, tapi ular itu bisa menelan loh adik-adik. Tapi bersyukur Peggy itu memang setia. Dia tahu bahwa anak-anak kelinci ini ada di dalam bahaya. Maka ketika ular itu mendekat,
Peggy datang dan dia mengusir ular itu pergi. Maka anak-anak kelinci itu selamat. Ayo, aku mau tengokin seperti apa anak-anak kelinci itu. Siapa tahu ada yang terluka. Adik-adik, ayo ikut yuk. Kita tengok anak-anak kelinci yang hampir dimakan ular. Pasti anak-anak kelinci ini ketakutan. Ayo adik-adik, ayo. Puji Tuhan adik-adik, anak-anak kelinci itu selamat. Memang awalnya mereka ketakutan sekali karena hampir saja dimakan ular. Tapi Peggy memang menjaga dia dengan baik. Peggy menemaninya setiap hari dengan setia. Bahkan dia mencarikan makanan buat anak-anak kelinci itu. Anak-anak kelinci ini tumbuh dengan baik, dijagain. Kemudian anak kelinci ini juga dikasih makanan, ditunjukkan jalan mana yang ada air. Semakin hari anak kelinci ini tumbuh dengan baik. Suatu kali ada yang datang. Siapa yang datang itu? Loncat, loncat, loncat. Siapa yang datang adik-adik? Ayo tebak, kira-kira siapa yang datang? Dari jauh meloncat-loncat dengan gembira. Waduh, anak-anak kelinci kaget. Itu adalah ayahnya yang mencari tempat di balik gunung. Dan ayah kelinci ini pulang dengan selamat. Papa, papa, papa. Bapak kelinci ini datang menemui anak-anaknya yang sehat. Tapi Bapak kelinci juga sedih karena tahu bahwa istrinya meninggal. Tetapi dia mengucap syukur bahwa ada Peggy, anjing yang setia, yang bahkan menolong mereka ketika dalam bahaya, bahkan menunggui anak-anak ini setiap hari, seperti persis pesan ibu kelinci bahwa Peggy akan menemani mereka ketika anak-anak ini ditinggal oleh papa mamanya. Puji Tuhan, akhirnya ayah kelinci dan anak-anak kelinci bertemu kembali. Adik-adik, dari cerita tadi kita belajar sesuatu dari Peggy, anjing yang setia ini. Peggy tadi mendapatkan pesan dari ibunya kelinci supaya menemani anak-anaknya menjaganya. Dan Peggy melakukannya dengan baik. Bahkan Peggy menyelamatkan anak-anak kelinci ini dari bahaya ular. Apalagi yang dilakukan oleh Peggy? Dia menemani sampai kapan? Bahkan sampai ayahnya kelinci ini pulang, Peggy tetap setia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Setia itu apa adik-adik? Setia itu melakukan terus-menerus dengan penuh tanggung jawab. Setia itu seperti kita berdoa sama Tuhan. Disebut setia kalau kita setiap hari berdoa. Bukan hanya soal mau makan, mau tidur, bukan. Berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Tiap pagi kita datang memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab. Itu kita lakukan terus-menerus. Terus-menerus, itu namanya setia. Peggy tadi juga setia melakukan, menemani anak-anak kelinci setiap hari dengan sukacita. Orang yang setia itu orang yang disenangi oleh Tuhan. Bayangkan, kalau kita disenangi oleh papa mama, dikasih hadiah loh. Kalau kita disenangi oleh teman-teman kita, pasti teman-teman kita ada yang bawa makanan, ada yang menemani. Bayangkan kalau kita disenangi oleh Tuhan. Ada tertulis di dalam Amsal 12 ayat 22b dikatakan, tetapi orang yang berlaku setia disenanginya. Jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan sayang, senang sama dia. Adik-adik, sekarang kita belajar setia. Setia baca firman Tuhan. Setiap pagi bangun tidur, bangunnya jangan kesiangan. Sehingga jangan buru-buru. Pagi-pagi 5:30 kita bangun. Kita berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab. Sehingga kita tahu apa pesan Tuhan hari ini. Maka kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan sayang sama kita. Bahkan Tuhan pun ketika kita nakal sayang loh sama kita. Apalagi kalau kita setia kepadanya. Pasti Tuhan sayang sekali. Dan banyak berkat-berkat Tuhan yang menunggu adik-adik semua. Terima kasih adik-adik. Kisah Peggy anjing yang setia Kak Tuti akhiri sekarang ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.